Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi pada video pembelajaran saya. Jadi kali ini saya akan membahas tentang asesmen kompetensi guru yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Agama ya. Jadi asesmen kompetensi guru ini akan dilaksanakan pada tanggal 2 sampai 6 November 2020. Siapa saja yang akan mengikuti? Itu terdiri dari guru madrasah ibtidaiyah, guru madrasah sanawiyah, madrasah aliyah beserta dengan kepala sekolah ya. Jadi di sini saya khusus akan membahas tentang kisi-kisi indikator esensial untuk AKG bagi guru MI ya, madrasah ibtidaiyah. Nah, jadi nanti AKG yang akan dilaksanakan itu waktunya adalah 120 menit yang terdiri dari 60 soal ya, di mana 60 soal itu terbagi menjadi 4 topik utama yaitu pedagogi, terus ada literasi, terus ada numerasi, dan ada sains yang masing-masing 15 soal. Ya, jadi kalau misalnya dirata-ratakan satu soal itu harus diselesaikan maksimal selama 2 menit ya. Di sini saya khusus akan membahas tentang indikator esensial untuk bagian numerasi ya. Kita akan membahas tentang numerasi mulai dari indikator esensialnya apa saja dan bagaimana contoh soal beserta dengan latihan soalnya ya. Nah, bagi yang belum paham numerasi itu adalah literasi ya, tapi literasi numerik atau literasi angka. Sering juga dikenal dengan istilah literasi matematika. Oke, kita mulai ya. Di sini indikator esensialnya pada literasi numerasi, yang pertama tentang merancang pembelajaran yang merupakan pendekatan berbasis konstruktivisme. Jadi pendekatan berbasis konstruktivisme ini adalah pendekatan yang membiarkan siswa untuk membangun sendiri pengetahuannya, di mana guru memfasilitasi alat bantu pembelajaran, membimbing siswa membangun pengetahuannya, dan membimbing siswa untuk membuat kesimpulan. Ya, makanya disebut konstruktivisme. Jadi anak-anak mengkonstruk sendiri pengetahuan yang harus mereka bentuk. Yang kedua itu indikatornya adalah menganalisis karakter suatu kasus pembelajaran matematika di madrasah ibtidaiyah. Jadi di sini akan dikasih kasus tentang proses belajar mengajar, terus kita sebagai peserta itu mencoba untuk menganalisis karakteristik apa yang keluar berdasarkan teori-teori pembelajaran yang sudah kita tahu. Yang ketiga itu adalah menyusun soal yang mengukur kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi ya. Jadi di sini nanti akan dikasih soal, terus peserta itu mengidentifikasi soal mana yang masuk dalam soal untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi ya. Jadi kemampuan berpikir tingkat tinggi ini dia di sini ciri-ciri soalnya yang paling utama itu adalah dia tidak bisa diselesaikan langsung dengan prosedural ya, atau misalnya kita baca soalnya langsung kita sudah tahu, oh saya harus jumlahkan dulu baru saya kalikan, terus saya bagi hasilnya seperti ini, tidak seperti itu. Dia itu membutuhkan proses bernalar ya. Jadi proses bernalar sehingga siswa tidak bisa langsung menyelesaikannya dalam langsung menerapkan rumus. Untuk lebih mudahnya sekarang kita lihat beberapa contoh soalnya ya. Nah, di sini soal 1 itu mengatakan Ibu Putu merancang pembelajaran matematika MI tentang nilai tempat dengan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, anak-anak menyiapkan berbagai benda yang dapat diikat, misalnya kacang panjang, lidi, karet, sedotan, dan lain-lain. Terus guru menuliskan suatu bilangan belasan, misalnya 13 di papan tulis, lalu meminta siswa untuk mengambil suatu benda yang disediakan sebanyak 13. Setelah itu, siswa diminta untuk membilang banyak benda yang telah diambilnya, untuk mengetahui apakah sudah benar benda tersebut sebanyak 13. Yang berikutnya, siswa diminta untuk mengambil benda sebanyak 13, tetapi secara bertahap sesuai dengan angka yang dilingkari guru. Ya, jadi pertama guru lingkari angka satuan, setelah itu melingkari angka puluhan atau sebaliknya. Selanjutnya siswa diminta untuk membilang banyak benda yang diambilnya untuk mengetahui apakah benar benda tersebut sebanyak 13. Langkah berikutnya, jika banyak benda yang diambil tidak sama dengan 13, maka guru akan mengulang langkah yang kelima dan keenam tadi. Ya. Nah, jika banyak benda yang diambil sama dengan 13 atau sudah tepat, maka guru menanyakan ketika guru melingkari angka 1, berapa banyak benda yang diambil.
Nah, setelah itu siswa bersama guru menyimpulkan bahwa 1/13 bernilai 10 dan dia menempati tempat puluhan. Pertanyaannya, pembelajaran yang dilakukan Ibu Putri di atas adalah pembelajaran dengan pendekatan apa? A. Rasionalisme, B. Behavioristik, C. Konstruktivisme, D. Naturalistik, E. Dualisme. Ya, kalau kita lihat tadi langkah-langkahnya itu, dia menggambarkan kalau siswa itu dia harus membentuk sendiri apa yang ingin diketahui. Ya, jadi mereka mulai dengan menghitung berapa banyak benda yang mereka ambil, terus mereka melihat, oh kalau misalnya yang dilingkari itu adalah 1, berapa banyak benda yang harus saya ambil. Ketika yang dilingkari adalah 3, berapa banyak benda yang harus saya ambil. Setelah itu mereka menyimpulkan ternyata kalau dengan jumlah benda seperti ini, dengan cara yang seperti ini berarti saya sudah mengambil yang mana yang menunjukkan nilai puluhan dan yang mana yang menunjukkan nilai satuan. Yaitu berarti dengan kata lain siswa membangun sendiri pengetahuan yang ingin dia bentuk ya sesuai dengan tujuan guru. Jadi guru di sini hanya memfasilitasi. Itu berarti pembelajaran yang dilakukan oleh Ibu Putu adalah pembelajaran dengan pendekatan konstruktivisme. Oke. Nah, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Ya. Oke, nah di sini soal kedua. Seorang guru MI ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasarkan teori Brunner, yaitu langkah pembelajaran matematika enaktif, ikonik, dan simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlah 2 bilangan dengan hasil maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah jadi sebelum kita lihat, penjabaran jawabannya, kita ingat kembali yang bagaimana itu enaktif, ikonik, dan simbolik. Jadi langkah pertama enaktif itu berarti, siswa dia memperagakan dengan menggunakan benda-benda konkret. Langkah yang kedua ikonik artinya siswa setelah menggunakan benda konkret, dia gunakan benda-benda konkret itu dalam bentuk gambar, ya, untuk melakukan, suatu proses yang mau dia lakukan atau suatu operasi yang mau dia selesaikan. Setelah dia sudah paham dari benda konkret, terus ke gambar, baru dia rubah ke dalam bentuk simbol matematika. Jadi dia tuliskan simbol lambang penjumlahan bilangan. Misalnya kalau dia mau jumlahkan 5 tambah 2, berarti untuk enaktifnya dia memperagakan dengan benda. Misalnya 5 buku tambah 2 buku. Setelah itu untuk ikoniknya dia gambar buku di kertas ya, dia gambarkan 5 buah buku dan 2 buah buku. Setelah dia sudah paham baru dia tuliskan 5 tambah 2 sama dengan 7. Oke, kita lihat mana yang tepat. Yang bagian A, siswa menuliskan soal penjumlahan, misal 2 tambah 3, kemudian dengan bantuan guru menggambarkan peristiwa dari soal tersebut, lalu memperagakan dengan benda konkret. Ini sudah jelas salah ya, karena dia mulai dari simbolik. Ya, dia mulainya dari simbolik. Berarti jawabannya bukan A. Yang B, siswa dikenalkan simbol angka yang akan dijumlahkan dengan menuliskan simbolnya. Ini juga tidak benar ya, karena kalau langsung simbol berarti dia langsung menggunakan ikonik. Ya. Yang C, siswa diberi benda konkret untuk memperagakan jumlah. Lalu siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Ya, jadi tanpa membaca yang D dan E, kita sudah lihat sepertinya yang C yang benar ya. Kenapa? Yang pertama siswa dimulai dari benda konkret, yaitu enaktif. Terus dia mengerjakan penjumlahan melalui gambar, yaitu ikonik. Setelah itu dia menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut atau langkah simbolik. Berarti jawabannya adalah C. Oke. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang berikutnya yaitu tentang membuat soal berpikir tingkat tinggi atau soal berbentuk HOTS ya. Di sini soalnya di antara soal berikut yang merupakan soal untuk mengukur kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi siswa kelas 3 MI adalah lihat yang bagian A. Ya bagian A bagaimana? 3 tambah 2 sama dengan 5. Siswa bisa langsung jawab. 3 tambah 3 sama dengan 6. Siswa juga bisa langsung menjawab. Ya, berarti ini dia bukan soal tipe HOTS. Yang berikutnya B, Arsya sekarang berumur 9 tahun. Berapa umur Arsya 5 tahun yang akan datang? Ini juga sudah jelas. Siswa langsung bisa jawab, oh sekarang 9 tahun. Berarti kalau 5 tahun lagi tinggal tambah 9 tambah 5. Berarti ini juga bukan HOTS. Soal yang C, Rasya sekarang berumur 13 tahun. Dia sekarang kelas 7 SMP. Ketika Rasya masuk SMA, berapa umurnya? Ini sepintas kita lihat kalau soal ini membutuhkan proses pemikiran untuk siswa ya, karena ada kata dia dari SMP menuju SMA.
Ya, tapi apakah ini adalah soal HOTS? Ternyata tidak ya. Kenapa? Karena siswa bisa langsung tahu dia saat ini 13 tahun, duduk di kelas 7, di selama SMP 3 tahun, berarti 13 tambah 3. Ya, berarti masuk SMA dalam usia 16 tahun. Berarti ini juga bukan soal HOTS ya. Kita lihat yang bagian D ya. Yang bagian D itu ada bukan ada pola, ada simbol bintang ya. Simbol bintang itu dengan 3 bintang 2 hasilnya 8, 5 bintang 3 hasilnya 13, 4 bintang 6 hasilnya 14. Terus pertanyaannya 3 bintang 3 itu berapa? Ya. Nah, sekarang di sini kita lihat apakah siswa bisa langsung menjawab pertanyaan ini dengan menggunakan operasi prosedural atau rumus. Jawabannya adalah tidak ya. Tidak bisa langsung dijawab. Ya. Apa yang harus dilakukan untuk bisa menjawab soal yang bagian D? Itu berarti siswa harus apa dulu? Karena dia ini bukan operasi umum, berarti siswa harus melihat pola yang ada di operasi ini. Polanya bagaimana? Untuk yang pertama, 3 kali 2 itu sama dengan 8. Ya, dari mana asalnya 8? 8 itu dari 5 tambah 3. Ya. Terus yang kedua itu 5 bintang-bintang 3 hasilnya 13. Dari mana 13? 13 dari 8 tambah 5. Yang terakhir 4 bintang-bintang 6 itu hasilnya 14. Dari mana 14? Itu dari 10 tambah 4 ya. Jadi untuk memperoleh pola ini aturannya itu adalah apa? Aturannya adalah kita jumlahkan kedua bilangan, kemudian kita tambah dengan bilangan pertama untuk mendapatkan hasilnya. Ya. Jadi ini 3 kali 3 tambah 2 terus tambah 3 ya. 3 tambah 2 5 tambah 3 8. Yang ini 5 tambah 3 baru tambah 5. 5 tambah 3 8 tambah 5 13. Berarti untuk yang terakhir bagaimana? 3 tambah 3 6, 6 tambah 3 berarti hasilnya adalah 9. Nah, sekarang ini dia HOTS atau bukan? Tadi kita sudah lihat ya, kalau siswa itu dan kita sendiri tidak perlu atau tidak bisa langsung menerapkan prosedur atau rumus yang secara umum. Tapi kita harus berpikir dulu dan mencari pola yang ada dari operasi yang diberikan. Berarti dia ini termasuk dalam bentuk soal yang HOTS ya. Jadi jawabannya adalah D. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 4. Jadi soal nomor 4 ini indikator yang mau dicapai adalah menjelaskan penggunaan media atau alat peraga untuk menanamkan konsep matematika MI. Di sini alat peraga yang digunakan adalah menggunakan kartu hitam putih ya, atau biasa juga itu kadang tidak harus hitam putih, kadang kartu berwarna yang berbentuk setengah lingkaran dan lain-lain. Tergantung, yang jelas 2 kartu. Kartu pertama menggambarkan bilangan positif dan kartu kedua melambangkan bilangan negatif. Ya. Nah, di sini yang diperagakannya itu awalnya siswa dia punya ini ya. Di meja dia punya ini. Terus dia melakukan suatu operasi sehingga menghasilkan ini. Pertanyaannya, operasi yang dilakukan itu dengan menggunakan alat peraga itu dapat disimbolkan seperti apa? Ya, kita lihat. Nah, di sini ya, yang pertama itu dari yang diberikan kartunya ini ini melambangkan apa? Ini dia melambangkan bilangan 4 ya. Kenapa 4? Karena kalau dalam bentuk kartu ini ketika positif dan negatif ketemu, dia itu hasilnya adalah 0 ya. Jadi ini dia 0, ini 0, ini juga 0. Yang tersisa adalah 4 kartu positif, berarti nilainya adalah 4. Setelah itu dioperasikan, hasilnya 6. Ya, yang mana 6 ini itu asalnya dari menghilangkan atau mengambil 2 kartu yang berwarna hitam atau kartu negatif ya. Mengambil dalam menggunakan kartu ini, mengambil artinya kurang ya. Mengambil itu berarti kita punya operasi pengurangan ya. Setelah itu berapa yang diambil? Yang diambil adalah 2 kartu negatif. Artinya dia kurang dengan 2. Berarti pertama dia punya 4. Setelah itu dilakukan operasi pengurangan. Yang diambil adalah negatif 2. Berarti kurang 2. Makanya hasilnya adalah 6. Ya. Berarti yang benar di sini adalah jawaban D.
Oke, mudah kan? Semangat belajarnya ya, semoga tes yang dilaksanakan itu berjalan lancar. Oke, kita lanjut ke bentuk soal yang berikutnya. Di sini pembahasannya itu tentang kompetensi profesional untuk numerasi ya. Jadi indikator esensialnya diantaranya adalah menerapkan prinsip operasi hitung bilangan pecahan, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan pada segitiga dan segi empat, dan yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ukuran pada bangun ruang. Ya, yang pertama itu adalah operasi soal pertamanya itu berkaitan tentang operasi pecahan ya. Di mana di sini pecahannya dia itu udah berbentuk, ada yang berbentuk persen dan ada yang berbentuk pecahan biasa ya. Nah, soalnya Ibu Ida membayar zakat sebesar 250.000 yang setara dengan 2,5% dari penghasilannya. Setengah dari sisa penghasilan tersebut dikurangi zakat digunakan untuk kebutuhan hidup sehari-hari. Sedangkan seperlimanya digunakan untuk kebutuhan lain ya. Dan sisanya ditabung. Pertanyaannya besar uang yang ditabung adalah kita lihat pertama diambil untuk zakat. Setelah itu digunakan kebutuhan hidup sehari-hari, terus digunakan untuk kebutuhan lain-lain. Jadi uangnya itu kita lihat berkurang ya, digunakan zakat, digunakan kebutuhan hidup, digunakan kebutuhan lain-lain, baru ditabung. Artinya operasi yang dilakukan adalah operasi pengurangan pecahan ya. Karena yang ditabung itu sisanya ya. Yang digunakan adalah pengurangan pecahan. Sekarang yang perlu kita tahu apa yang harus kita kurangkan. Nah, yang pertama di sini kita kurangkan dulu dengan zakat. Zakatnya itu adalah 2,5% dari penghasilannya. Ya, di sini kita harus hati-hati. Ya, 250.000 ini dia bukan penghasilan, tapi besar zakatnya. Yang mana 250.000 itu merupakan 2,5% dari penghasilan. Nah, kalau kita punya kita lihat 2,5% itu adalah 2,5 per 100 ya. Jadi kalau 2,5 per 100 dari penghasilannya itu, di sini saya tulis saja P ya, itu sama dengan 250.000. Artinya penghasilannya sama dengan apa? Sama dengan 250 dikali 100 ya. Ini dikali silang ya, jadinya 250.000 terus kali 100 terus dibagi dengan 2,5 ya. Ini hasilnya itu adalah 10 juta ya. Oke. Nah, setelah dapat itu kita cari lagi besarnya yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari ya. Ini kita hapus dulu. Yang digunakan untuk kebutuhan sehari-hari adalah setengah dari penghasilan ya. Ingat setengah dari atau seperlima dari itu adalah menggambarkan perkalian terhadap pecahan ya. Jadi kita setengah dari penghasilan tadi sama dengan berarti penghasilannya tadi berapa tadi? 10 juta ya. Jadi 1/2 dikali 10 juta ya. Itu berarti sama dengan 5 juta ya. Terus yang berikutnya seperlimanya digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Oh, tunggu ya. Ini setengah dari sisa, ada sisa ya. Tunggu dulu. Tadi uang penghasilannya kan 10 juta ya. Kita lihat pertama berarti digunakan bayar zakat berarti sisa 10 juta kurang 250.000. Sisanya berapa? Sisanya itu 9.750.000 ya. Nah, ini baru setengahnya yang diambil untuk kebutuhan sehari-hari. Berarti setengah itu 1/2 dikali 9.750.000. Ini hasilnya berapa? Hasilnya adalah 4.875.000. Setelah itu 1/5 dari
sisa penghasilan itu digunakan untuk kebutuhan lain-lain. Berarti 1/5 dikali 9.750.000 itu hasilnya adalah 1.950.000 ya. Setelah itu, nah ini semua baru dikurangkan, nah menghasilkan sisanya itu baru ditabung ya. Berarti dari 10 juta ya, kita mulai dari 10 juta. 10 juta. Terus dia tadi kurang berapa? Kurang 250.000 dulu ya pertamanya, kurang 250.000. Terus kurang 4.875.000, baru kurang 1.950.000. Ya, ini semua dikurang. Hasilnya itu kalau kita hitung akan sama dengan 2.925.000. Ya, berarti sisa uang yang ditabung oleh Ibu Ida adalah 2.925.000. Guru Ida. Ya, jawabannya adalah B. Soal yang berikutnya itu pertanyaannya, aku adalah sebuah bilangan. Selisih 2 kali kuadrat bilangan dengan 5 kali bilangan aku itu sama dengan 3. Berapakah aku? Oke, kita mulai dengan aku adalah sebuah bilangan yang kita tidak tahu, berarti kita bisa simbolkan dengan simbol apa saja. Ya, misalnya di sini kita simbolkan dengan yang sudah familiar, misalnya aku itu adalah X. Ya, terus dikatakan selisih 2 kali kuadrat suatu bilangan dengan 5 kali bilangan itu sama dengan 3. Jadi bilangan ini yang maksud aku ya. Jadi selisih 2 kali, selisih itu berarti tanda kurang ya. 2 kali kuadrat berarti 2 kali kuadrat, kuadratnya itu berarti X kuadrat. 2 kalinya berarti jadi tambah 2 di sini, 2X kuadrat. Dengan 5 kali bilangan itu. Jadi 5 kali bilangan itu berarti 5X ya. Itu dia sama dengan 3. Pertanyaannya berapakah aku? Ini berarti dia bentuknya bentuk persamaan kuadrat. Nah, sekarang kita mau cari si X. Si X artinya kita harus faktorkan bentuk persamaan ini. Bagaimana cara faktorkannya? Kalau mau difaktorkan, ruas kanan pada persamaan itu harus sama dengan 0 ya. Jadi ini yang ini kita mau kasih jadi sama dengan 0 dulu. Bagaimana caranya? Berarti dia harus dipindahkan ke sebelah kiri ya. Dipindahkan ke sebelah kiri jadinya 2X kuadrat kurang 5X. Di sini dari awalnya positif 3 dipindahkan ke sebelah kiri jadi kurang 3 ya. Di sini sama dengan 0 ya. Setelah kita sudah punya 0 baru kita cari hasil pemfaktoran dari 2X kuadrat kurang 5X kurang 3. Nah, pemfaktoran ini bisa kalian lakukan dengan berbagai cara ya. Kalian bisa cek caranya itu di berbagai video pembelajaran lain. Bisa dengan melakukan kuadrat sempurna, bisa menggunakan rumus ABC, atau bisa juga menggunakan intuisi. Ya, kalau kalian sudah terbiasa itu pasti bisa memfaktorkan dengan cara intuisi. Oke. Nah, dari sini kita dapatkan kalau hasil faktornya itu adalah 2X tambah 1 dikali X kurang 3 ya. Sama dengan 0. Itu artinya yang ini sama dengan 0 atau yang ini yang sama dengan 0. Nah, kalau yang ini yang sama dengan 0 berarti 2X tambah 1 sama dengan 0, artinya 2X-nya sama dengan negatif 1 karena satunya pindah ke kanan, atau X sama dengan negatif 1/2. Oke. Nah, bagaimana kalau yang ini yang sama dengan 0? Itu berarti dia X kurang 3 yang sama dengan 0, atau X-nya sama dengan 3. Oke. Nah, berarti nilai X itu atau nilai aku itu adalah negatif 1/2 atau 3. Jawabannya yang benar adalah E. Kita lihat soal selanjutnya adalah soal indikator terkait kesebangunan. Ya, kesebangunan. Di sini soalnya pada segitiga ABC, di sisi AC terdapat titik E. Di sini pada segitiga ABC, sisi AC terdapat titik E dengan EC sama dengan 5 ya. Di sisi BC terdapat titik D dengan BD sama dengan 2.
Terus DC-nya sama dengan 8. Sedemikian sehingga besar sudut ABC sama dengan besar sudut BAC. Yang kita cari adalah panjang AE ya. Kita lihat gambar segitiganya. Ini gambar segitiganya itu kurang lebih seperti ini, di mana D itu terletak pada BC, terus panjang AB sama dengan 6, panjang AB sama dengan 6 ya, terus panjang BD sama dengan 2, terus panjang DC sama dengan 8. Nah, di sini kita dan diketahui juga kalau besar sudut ABC sama dengan besar DEC. Yang mana sudut ABC? ABC itu ABC, berarti yang ini ya. Besar sudut yang ini dia sama dengan besar sudut DEC. Oke. Nah, kita perhatikan juga, nah selain sudut B, sudut ABC dan sudut DEC ini pada segitiga ABC dan segitiga DEB ada juga sudut lain yang besarnya sama, ya, yaitu sudut yang mana? Kita bisa lihat kalau ini. Oke. Nah, yang mana sudut yang sama adalah sudut ini, ya. Oke. Jadi sudut apa itu? ECD dan sudut AEBCA. Ya, jadi kita punya juga kalau sudut ECD itu sama dengan sudut atau kongruen dengan sudut BCA ya. Oke. Nah, berdasarkan sifat kesebangunan segitiga, kalau sudut-sudut lebih dari kalau dua sudutnya ada yang sama, maka segitiganya itu adalah sebangun. Kenapa begitu? Itu artinya kalau misalnya dua sudutnya itu sudah sama, berarti sudut yang lain, yaitu sudut yang ini, si sudut EDC dengan sudut BAE itu juga dia besarnya akan sama, ya. Nah, karena ketiga sudutnya sudah sama, maka segitiga ABC ya, segitiga ABC. Oke, ABC dia itu sebangun dengan segitiga DEC. DEC. Oke. Dia sebangun. Kalau sebangun artinya apa? Artinya perbandingan dari sisi-sisi yang bersesuaian itu dia adalah sama ya. Dari mana kita tahu sisi-sisi yang bersesuaian? Itu kita bisa lihat dari urutan huruf pada segitiga ini. Ya, ini artinya AB dia itu bersesuaian dengan DE. Terus BC bersesuaian dengan EC. Sementara AB dia akan bersesuaian dengan DC. Yang mau ditanyakan apa? Yang ditanyakan itu adalah panjang sudut AE ya, yang mana AE itu adalah X ya. Nah, kita sudah punya kalau EE itu sama dengan 5. Berarti untuk tahu si AE itu dari mana? Kita tahu kalau di sini digambar AE itu sama dengan AC dikurang EC. Berarti kita harus tahu dulu AC-nya itu sama dengan berapa ya. Nah, dari perbandingan ini kita bisa lihat kalau perbandingannya yang memuat AC itu adalah kita dapatkan kalau AC itu dia bersesuaian dengan DC itu akan sama dengan BC per EC ya. Mana BC per EC ini BC dan EC ini kita tahu berapa panjangnya ya. BC itu panjangnya adalah berapa? 10 per 5 ya. Dari sini kita punya kalau AC per sini ya. AC per DC-nya berapa? DC-nya itu adalah 8 ya. AC per 8 itu sama dengan 10 per 5. Nah, kita lakukan kali silang, kita dapatkan kalau jangan dulu, nggak usah dikali silang ya. Oke, di sini kita dapatkan kalau 10 per 5 kan hasilnya 2 ya. Berarti AC itu sama dengan 8 dikali 2. Hasilnya berapa? AC-nya sama dengan 16. Oke. Jadi kita sudah punya di sini AC 16 ya. Terus panjangnya X yang mau kita tahu. Kalau semuanya 16 terus EC-nya 5, berarti X-nya tinggal berapa? Ya, kita dapatkan di sini X-nya itu sama dengan berarti 16 kurang 5. Hasilnya itu adalah 11. Oke, jawabannya tadi mana? Jawabannya berarti yang E ya.
Oke. Kita lihat bentuk soal yang berikutnya itu terkait dengan indikator yang pertama itu menarik kesimpulan matematis dengan menggunakan penalaran logis. Terus yang berikutnya ada memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan teknik membilang. Dan yang terakhir itu menganalisis data statistik secara deskriptif yang meliputi penyajian, ukuran pemusatan, dan penyebaran data ya serta nilai baku. Nah, kita lihat dulu untuk soal tentang menarik kesimpulan. Jadi di sini dikasih pernyataan. Pernyataannya itu adalah Ana bukan anak terakhir atau dia alumni IPB. Terus jika Ana alumni IPB, maka dia seorang pekerja kantoran. Ana bukan pekerja kantoran. Simpulan sah dari argumen tersebut adalah, nah model seperti ini pertama kita harus lihat dulu model pernyataannya. Ya, pernyataan yang pertama itu bukan, mengenakan bukan. Kalau mengenakan bukan itu berarti dia pernyataan negasi. Ya, jadi kalau misalnya Ana bukan anak terakhir itu kita tuliskan sebagai anak-anak terakhir itu adalah pernyataan P, berarti ini dia kalau bukan dia jadi negasi P. Terus atau alumni ITB atau dia itu alumni ITB. Kalau alumni ITB kita jadikan pernyataan Q berarti di sini atau Q ya. Nah, dalam penarikan kesimpulan, negasi pernyataan pertama atau pernyataan kedua itu bisa kita rubah bentuknya menjadi, jadi ini pernyataannya bisa berubah menjadi bentuk P maka Q. Ya, ingat kalau kita punya pernyataan negasi pernyataan pertama atau pernyataan kedua, kita bisa rubah bentuk pernyataannya menjadi pernyataan pertama maka pernyataan kedua. Oke. Nah, kita lanjut ke pernyataan yang berikutnya ya. Yang sudah yang berikutnya ini, jika alumni IPB, maka dia seorang pekerja kantoran. Tadi kita sudah punya kalau alumni IPB berarti pernyataannya adalah Q ya. Terus di sini ada pernyataan baru seorang pekerja kantoran. Itu kita tuliskan sebagai R ya. Jadi kita punya lagi di sini Q maka R. Oke. Dalam aturan penarikan kesimpulan kalau ada yang sama seperti ini dia disebut sebagai silogisme. Ya, jadi kalau ada yang sama di sini Q-nya sama itu berarti dia menggunakan aturan silogisme. Di situ bisa dihilangkan. Ya, jadi kalau kita punya silogisme itu bunyinya kalau kita punya pernyataan pertama maka pernyataan kedua, terus pernyataan kedua maka pernyataan ketiga, kesimpulannya adalah pernyataan pertama maka pernyataan ketiga. Ya, berarti kita simpulkannya di sini adalah menjadi pernyataan pertama P maka pernyataan ketiga R. Oke, itu menggunakan aturan silogisme. Nah, setelah itu kita punya Ana bukan pekerja kantoran. Ya, tadi pekerja kantoran itu di apa? Pernyataannya R. Ya, berarti kalau bukan pekerja kantoran, berarti negasi dari R. Ya. Nah, dalam aturan penarikan kesimpulan, tadi kita sudah punya silogisme. Kalau yang model pernyataan pertama, maka pernyataan kedua, terus negasi dari pernyataan kedua, itu dia disebut dengan modus tollens. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah negasi dari pernyataan pertama. Oke? Ingat, kalau kita punya pernyataan pertama, maka pernyataan kedua, terus pernyataan yang kita punya lagi pernyataan negasi pernyataan kedua, maka kesimpulannya adalah negasi pernyataan pertama. Pernyataan pertamanya tadi itu apa? Itu adalah Ana bukan anak terakhir ya. Jadi yang ini tadi kita kembali ke pernyataan ini. Kesimpulannya adalah negasi P. Berarti kesimpulan sah dari argumen ini adalah Ana bukan anak terakhir. Oke. Nah, selanjutnya kita lihat lagi indikator esensial yang berikutnya. Di sini ada tentang yang pertama menganalisis suatu pola yang meliputi susunan objek, susunan bilangan, serta barisan dan deret aritmatika. Ya, yang kedua sebelum masuk soalnya saya mau mengingatkan kalau deret aritmatika itu adalah deret yang bedanya dari tiap sukunya itu adalah sama ya, jadi bedanya sama. Jadi misalnya 2, 4, 6 itu sama, itu adalah deret aritmatika, barisan aritmatika karena selisih atau beda dari tiap sukunya itu adalah 2. Oke. Yang berikutnya menanyakan masalah yang berkaitan dengan grafik fungsi polinomial maksimal berderajat 3. Ya, jadi nanti terkait dengan grafik sepertinya fungsi kuadrat yang akan muncul ya. Yang ketiga memecahkan masalah
dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan jarak, waktu, dan kecepatan. Yang keempat, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan debit. Dan yang kelima, pemecahan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan faktor FPW dan KPK. Di sini saya hanya akan bahas untuk ini ya, yang barisan dan deret, terus memecahkan masalah dengan grafik, sama masalah KPK FPB. Oke, kita mulai dengan melihat ini. Nah, berapa banyak batang, soalnya itu berapa banyak batang yang dibutuhkan untuk membuat susunan batang yang ke-20 dari pola berikut. Ya. Nah, kita lihat di situ untuk pola yang pertama, banyak batang yang digunakan itu adalah 3 ya. Terus pola yang kedua, banyak batang yang digunakan adalah berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 ya. Terus yang ketiga itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7. Ya. Terus yang berikutnya ada 9 dan seterusnya. Oke. Nah, deret aritmatika untuk menentukan suku ke N-nya, kita ingat itu biasa tuliskan UN, suku ke N itu sama dengan suku pertama atau U1 ditambah dengan N dikurang 1 dikali beda atau selisihnya ya. Nah, kita lihat untuk yang ini yang ditanyakan adalah suku ke-20. Berarti yang dicari adalah U20 ya. U1-nya berapa? U1-nya itu adalah 3 ya. Berarti 3 ditambah N itu 20 kurang 1 terus dikali bedanya. Sekarang beda tadi itu sama saja dengan selisih tiap suku yang berdekatan ya. Di sini 3 dan 5 selisihnya itu berapa? 2. 5 dan 7 selisihnya 2, 7 dan 9 juga selisihnya 2. Ya, jadi bisa kita lihat polanya semua itu berikutnya akan berselisih 2 ya. Artinya bedanya di sini kita akan kali dengan 2. Oke. Ini hasilnya 3 ditambah 19 kali 2 atau 3 ditambah 38 sama dengan 41. Oke, kita dapatkan jawabannya mudah kan? Berarti suku atau banyak susunan batang yang digunakan pada susunan ke-20 itu adalah sebanyak 41 batang ya. Oke. Rumus yang perlu diingat itu adalah rumus ini. Suku N adalah suku pertama ditambah dengan N kurang 1 dikali beda atau selisihnya. Oke. Kita lihat bentuk soal yang berikutnya tentang bentuk dari grafik ya atau kurva polinomial. Di sini persamaannya adalah Y kuadrat tambah 3Y kurang 7 sama dengan X. Nah, pertanyaannya itu parabola yang bagaimana? Oke. Nah, untuk menjawab bentuk grafik soal parabola, pertama mau lihat dia itu menghadap ke atas atau ke bawah ya. Menghadap ke atas atau ke bawah sama menghadap ke kanan atau ke kiri ya. Kalau misalnya di dalam bentuk X ya, jadi fungsi misalnya X kuadrat tambah AX tambah C BX ya. AX kuadrat tambah BX tambah C berarti dia kurvanya itu dia bentuknya kalau bukan begini begini. Oke. Sementara kalau dalam bentuknya Y, nah Y kuadrat tambah BY tambah C maka bentuknya itu antara menghadap ke kanan atau ke kiri. Oke. Nah, di sini kita lihat koefisien dari si persamaan kuadratnya ini. Oke. Koefisien mana yang kita lihat pertama untuk menentukan parabolanya itu menghadap kemana? Kita lihat dari koefisien si variabel kuadratnya. Nah, kalau untuk yang bentuk X ya, kalau variabel kuadratnya tidak positif atau A-nya itu dia lebih besar dari 0, maka kurvanya akan menghadap ke atas. Sebaliknya, ini menghadap ke atas ya. Kalau A-nya kurang dari 0, maka kurvanya akan menghadap ke bawah. Ya, itu kalau untuk yang ini. Nah, sekarang kalau untuk bentuk AY kuadrat, kalau A-nya positif, maka kurvanya akan menghadap ke kanan. Sementara kalau A-nya negatif, maka kurvanya akan menghadap ke kiri. Oke. Nah, di sini kita sudah lihat si koefisien dari Y kuadrat itu apa, positif atau negatif. Di sini koefisiennya adalah 1 ya. 1 itu positif. Artinya dia menghadap ke kanan. Ya, kita sudah lihat di sini pilihannya yang mungkin memenuhi adalah D atau
E. Oke. Dia itu menghadap ke kanan. Sekarang setelah kita sudah tahu menghadap ke mana, kita lihat lagi apakah dia memotong sumbu di 2 titik, di 1 titik, atau sama sekali tidak memotong sumbu, ya. Oke, nah bagaimana caranya kita lihat? Itu kita tentukan dengan melihat nilai D-nya, ya. D-nya itu apa? D itu sama dengan B kuadrat kurang 4AC, ya. Bagaimana rumusnya? Nah, kalau misalnya D-nya lebih besar dari 0, maka dia ini memotong 2 titik, ya. Dia potong sumbu di 2 titik, ya. 2 titik, oke. Kalau D-nya sama dengan 0, itu dia akan potong sumbu di 1 titik, ya. Kalau D-nya kurang dari 0, dia itu tidak memotong sumbu. Tidak memotong sumbu, ya. Sekarang kita lihat, tadi rumusnya D-nya ini ya, D sama dengan B kuadrat kurang 4AC. Kita masukkan, kita ambil dari sini tadi, dari persamaannya Y kuadrat tambah 3Y sama dengan negatif 7. Itu berarti kita punya ini ya, A-nya sama dengan A-nya itu sama dengan 1, terus B-nya sama dengan 3, dan C-nya sama dengan negatif 7. Setelah kita masukkan ke persamaan D tadi, kita dapatkan kalau hasilnya itu adalah positif atau lebih besar dari 0. Artinya si grafik dia memotong sumbu di 2 titik. Oke, berarti jawaban yang benar adalah E. Parabola menghadap ke kanan dan memotong sumbu Y di 2 titik. Oke, kita lanjut ke bentuk soal penerapan KPK dan FPB dalam soal cerita dalam masalah kehidupan sehari-hari, ya. Nah, di sini kita baca soalnya, dia akan menggunakan konsep KPK atau FPB, ya. Amin mempunyai perpustakaan kecil di rumahnya. Ada 96 buku pelajaran dan 142 buku cerita. Amin memutuskan akan membagikan buku-buku tersebut kepada teman-temannya. Jika setiap teman harus memperoleh buku pelajaran dan buku cerita yang sama banyak, maka berapa teman terbanyak yang bisa ia berikan? Karena dia mau membagi, terus membaginya itu ke dalam ke tiap teman dengan jumlah buku yang sama banyak, maka konsepnya apa yang kita gunakan? Sudah jelas ini bukan kelipatan ya, karena bukunya tidak akan bertambah banyak. Tapi dia mau mencari berapa jumlah orang atau membagi ke jumlah orang yang sama. Artinya konsep yang digunakan adalah konsep FPB. Oke. Nah, di sini kita akan menyelesaikan FPB ini menggunakan faktorisasi prima, ya. Jadi kita punya tadi ada 96 buku. Ya, ada yang salah tulis di sini ya, di soalnya itu seharusnya bukan 142, di sini 144. Oke. Kita akan selesaikan menggunakan pemfaktoran, ya. Jadi pertama kita cari faktorisasi prima dari 144. Itu kalau kita bisa gunakan pohon faktor atau cara lain itu didapatkan 144 sama dengan 2 pangkat 4 dikali 3 pangkat 2, ya. Terus 96 itu sama dengan 2 pangkat 5 kali 3. Nah, sekarang bagaimana cari FPB-nya? Untuk mencari FPB, yang pertama kita kumpulkan dulu faktor-faktor yang sama di antara dari kedua bilangan tersebut, ya. Faktor yang sama ternyata di sini dia punya 2 sama, terus ada juga 3 yang sama. Nah, tapi dilihat 2 dengan 3-nya kan pangkatnya berbeda. Kita mau apakan ya setelah itu? Nah, untuk mencari FPB itu yang dipakai adalah pangkat terkecil, ya. Pangkat, ingat FPB pangkat terkecil. Kalau KPK kalian akan gunakan pangkat terbesar. Terus kalau FPB hanya yang sama, kalau untuk KPK digunakan semua faktor yang ada di kedua bilangan tersebut. Berarti FPB pertama kita kumpulkan dulu yang sama. Yang sama apa tadi? Ada 2 terus dengan 3. Terus karena ada pangkat yang berbeda, kita ambil pangkat yang paling kecil, ya. Pangkat yang paling kecil dari 2 itu adalah 4, sementara pangkat yang paling kecil dari 3 itu adalah 1, ya, berarti 3. Berarti 2 pangkat 4 kali 3. 2 pangkat 4 berapa? 16. 16 kali 3 hasilnya itu adalah 48. Jadi banyaknya teman yang bisa dibagikan
kedua buku tadi, jenis buku tadi itu sebanyak 48 orang. Oke, nah demikian tadi bentuk-bentuk indikator soal dan contoh soalnya. Sekarang kita masuk ke latihan soal ya. Kita lihat bentuk latihan soalnya ya. Kita lihat latihan soal yang pertama di sini indikatornya adalah menjelaskan penggunaan media atau alat peraga. Jadi Pak Hadi adalah seorang guru matematika yang kreatif. Ia mempunyai 15 bola plastik dengan berat masing-masing 9 gram. Untuk kemudian disusunnya 3-3 dengan cara berikut ya. Dengan berfokus pada berat seluruh plastik, alat peraga tersebut digunakan Pak Hadi untuk mengenalkan sifat perkalian yang disebut sifat apa. Kita lihat dulu, kita fokus ke beratnya. Beratnya tadi itu ada berapa? Ya. Kita punya beratnya itu 9 gram. Sekarang kita mau menghitung seluruh berat dari seluruh bola yang ada ini ya. Jadi bolanya disusun 3-3. Jadi pertama dia punya 15, terus dia susun 3-3. Jadi berapa tiap susunan berarti akan ada 5 bola. Akan ada terbentuk 5 susunan. Jadi untuk membentuk 5 bola kita punya 3 kali 5 ya. 3 kali 5 itu sebanyak 15. Setelah itu masing-masing bola itu beratnya 9 gram. Jadi ini ada lagi untuk mencari total berat seluruhnya itu ada 9. Oke. Nah, di sini anak-anak bisa punya 2 cara untuk menyelesaikan ini. Yang pertama dia bisa selesaikan dengan cara 3 kali 5 dulu, dia selesaikan baru dia kali dengan berat masing-masing bola. Oke. Nah, selain itu dia juga bisa menyelesaikan dengan cara 3 dikali jumlah berat tiap susunan ya. Tiap itu ya. Jadi 5 terus kali 9. Oke. Nah, sifat apa yang digunakan untuk ini? Ini dilihat tanda kurungnya itu dia pengelompokannya beda-beda. Pertama dikelompokkan di 3 sama 5, lalu dikelompokkan di 5 dan 9. Nah, bentuk ini disebut dengan sifat apa? Sifat pengelompokan ya. Nah, yang mana sifat pengelompokan di sini? Sifat pengelompokan itu dia sama saja dengan sifat asosiatif. Oke, jadi jawabannya adalah C. Kita lanjut ke contoh berikutnya, yaitu menganalisis karakteristik suatu kasus pembelajaran matematika di EMI. Ya, kita lihat di sini. Jadi seorang siswa dia menyelesaikan soal matematika sebagai berikut. Kita mau ngecek ya, dia salahnya di mana? Karena jawabannya ini gagal. Nah, kita akan cek ya, dia salahnya di mana. Ya. Sini ada kesalahan penulisan, seharusnya ini tambah di sini ya. Oke. Nah, dilihat prosesnya 3 kali 1 tuh 4/5 sama dengan 2/3 kali di sini sudah benar, dia pisahkan pecahan campurannya menjadi 1 tambah 4/5. Setelah itu dia gunakan sifat distributif. 2 kali 1 tambah 2/3 kali 1 tambah 2/3 kali 4/5. Ya, perkalian pertama dia benar, 2/3. Nah, perkalian keduanya, lihat, fokus ke sini, dia selesaikan dengan cara ini. Pertama dia samakan penyebutnya, terus dia sesuaikan dengan pembilangnya. Ya, jadi dia gunakan pecahan yang ekuivalen. Ini sama untuk cara penyelesaian apa? Untuk penyelesaian penjumlahan pecahan. Ya. Tapi pertanyaannya apakah perkalian ini diselesaikan dengan cara seperti ini? Dia itu adalah salah ya. Kenapa salah? Seharusnya dia menggunakan teknik perkalian yang biasa, yaitu kita bisa menyelesaikan perkalian pecahan dengan cara pembilang kali pembilang, lalu penyebut kali penyebut. Ya, jadi yang mana yang salah di sini? Berarti si siswa ini dia salah dalam menerapkan teknik perkalian. Jawabannya adalah A. Oke. Kita lanjut ya ke soal berikutnya. Di sini menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kesebangunan pada segi 3 ya. Kita lihat ABCD adalah jajar genjang dengan luas sebesar 48 satuan luas. Titik E terletak pada diagonal AC dengan perbandingan AE banding AC itu 3/5. Ya, kita punya AE banding AC sama dengan 3/5. Oke, pertanyaannya luas segitiga CEB yang mana? CEB itu yang diarsir adalah berapa satuan luas? Titik. Oke, kita akan lihat. Nah,
Nah, kita akan lihat kalau luas daerah yang saya arsir ini, ya, luas segitiga ini, ya, ACB ini dia adalah setengah, jadi LACB sama dengan setengah dari luas jajar genjang, ya, karena dia itu AC adalah diagonal, ya, setengah dari luas jajar genjang sama dengan 1/2 kali 48, yaitu sama dengan 24 satuan luas, ya. Nah, di sini karena AE dan EC itu ada pada AC, jadi perbandingan luasnya itu sama saja dengan perbandingan panjang alasnya itu, ya, jadi perbandingan AE dan AC itu. Jadi kalau kita mau cari perbandingan untuk luas ECB, kita bisa menggunakan konsep kesebangunan, yang mana EC ini kita tahu EC perbandingannya 5, ya. 5, terus yang keseluruhan itu AC-nya berarti 3 tambah 5 sama dengan 8, ya. Itu akan sama dengan luasnya si ECB atau CEB, jadi luas CEB per luas ACB. Oke. Jadi kita dapatkan 5/8 sama dengan, ini kita anggap X, ya. X per 24, ya. Dengan menggunakan perkalian silang, kita dapatkan kalau ini kita bisa bagi, ya. Di sini sisa 3, ya. Sehingga X-nya itu tersisa 5 kali 3, ya. Itu sama dengan 15 satuan luas. Oke, berarti jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal berikutnya. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Di sini semua nilai A pada interval berikut ini yang menjadikan persamaan kuadrat 2x kuadrat kurang AX tambah 2 sama dengan 0 mempunyai dua akar real berbeda. Nah, dua akar real berbeda ini sama seperti yang sudah saya jelaskan tadi, itu terkait dengan nilai diskriminan. Ya, berarti supaya akar realnya berbeda itu sama saja dengan dia memotong sumbu di 2 titik. Itu artinya apa? Berarti D-nya harus sama dengan 0. Ya, ingat dia tadi B kuadrat kurang 4AC. Ya, pada persamaan ini B-nya itu mulai dari A, ya. A-nya itu sama dengan 2. A itu koefisiennya kuadrat, variabel kuadrat, terus B-nya itu koefisien variabel yang pangkat 1, itu berarti B-nya sama dengan negatif A yang ini, ya. Terus C-nya sama dengan 2. Oke. Nah, sekarang coba kita operasikan, masukkan ke rumus D. D tadi adalah B kuadrat kurang 4AC. Ya, berarti negatif A kuadrat kurang 4 dikali A-nya 2, terus C-nya juga 2. Ya. Itu lebih besar dari 0, ya. Atau A kuadrat dikurang 4 kali 2, 8, 8 kali 2, 16, ya. Itu lebih besar dari 0. Kalau kita faktorkan, ini menjadi A tambah 4 dikali A kurang 4, ya. Itu lebih besar dari 0. Ya, berarti ini A-nya itu kita gambarkan di garis bilangan, ya. Gambar mana garis bilangannya? Di sini, ya. Jadi yang pertama kita bisa gunakan tik uji. Ya. Di sini A-nya terus kita punya di sini salah satu akarnya adalah A negatif 4, yang satunya lagi itu adalah 4, ya. Nah, lalu kita masukkan titik uji, ya. Di sini ada 0, kalau kita masukkan 0 ke persamaan ini, ke persamaan D-nya, berarti kita dapatkan 0 tambah 4. Kalau kita masukkan yang ambil 0, ya, karena nilainya A itu sama dengan 0. Kita ambil misalnya sini negatif 1. Kita masukkan negatif 1 ke persamaan ini, itu didapatkan hasilnya itu berarti negatif 1 kurang 4 negatif
5 dikali dengan 3 hasilnya negatif. Berarti daerah sini dia negatif. Dengan cara yang sama, kalau kita ambil di sini positif hasilnya, sebelah sini juga positif, berarti yang memenuhi persamaan adalah X-nya harus lebih besar, X lagi. A-nya harus lebih besar dari 4, atau A-nya, jadi A-nya lebih besar dari 4, atau A-nya kurang dari negatif 4. Kita lihat optionnya. Ternyata optionnya tidak ada yang jawabannya ya. Jadi sini tidak ada jawabannya yang memenuhi. Oke. Sini jawabannya tidak ada. Oke, kita lanjut ke soal yang berikutnya. Kita lanjut memecahkan masalah yang berkaitan dengan grafik fungsi polinomial maksimal. Jadi pergeseran grafik fungsi fx sama dengan x kuadrat kurang 2x sebesar satu satuan ke arah atau sejajar sumbu y, kemudian dilanjutkan ke kiri 2 satuan dan sejajar dengan sumbu x. Dan sejajar dengan sumbu x ya, kita lihat. Nah, pertama dia digerakkan dulu sebesar satuan ke arah atas sejajar dengan sumbu y ya. Jadi kalau ke arah atas maka modelnya itu jadinya x-nya dia akan kemudian dua satuan dan sejajar dengan sumbu y. Kita lanjut ke soal yang berikutnya ya. Di sini tentang menyusun soal yang mengukur kemampuan berpikir matematik tingkat tinggi. Jadi di sini soalnya siswa yang belum mempelajari perkalian diberi soal berikut. Husna memiliki 4 celana dan 3 baju yang keduanya bisa dikenakan bersamaan. Berapa banyak pasangan celana dan baju berbeda yang bisa ia kenakan dan bagaimana cara kamu menghitung? Nah, soal di atas digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa dalam, nah kita lihat kalau siswa dia punya 4 celana, misal celana A, B, C, D, terus kita pasangkan sama baju 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3, terus B juga bisa dipasangkan dalam bentuk 1, 2, 3, dan seterusnya. Di sini berarti kita akan menerapkan perkalian pertama 4, terus dikali 3 ya, karena masing-masing ini masing-masing celana bisa dipasangkan dengan 3 baju. Artinya yang mau dinilai di sini adalah tentang menggunakan perkalian. Berarti jawabannya adalah B. Oke, nah demikian pembahasan saya. Semoga mudah dimengerti. Kalau misalnya ada bentuk soal yang ingin di-request, silakan berikan komentar di kolom komentar. Jangan lupa untuk jika bermanfaat, jangan lupa subscribe dan share materi dari video ini ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua sukses dalam mengikuti AKG tahun ini.